Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Lambaikan tangannya, jangan lupa senyumnya yang termanis. Shalom. Luar biasa, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Saya menyapa Romo dulu. Romo, selamat pagi. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama dengan kami. Bapak Ibu, pertemuan kita adalah pertemuan yang ketiga, masih dalam serial Kabar Sukacita, dan tema kita hari ini hidup berkelimpah. Itulah janji Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes ayat 10 ayat 10. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, berikan tos kanan kiri, katakan percaya janji Tuhan. Percaya janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dia bumi, sama-sama bersukacita memuji Tuhan. Katakan, dia bumi akan berlalu, dia mulai berjaya.
Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau menjadikan hidup kami semakin indah dan berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau katakan bersama. Lebih dari yang telah Ku minta, lebih dari yang telah Ku inginkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitung sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Besar kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ini rasa syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang mengasihiku. Engkau yang menjamin setiap hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
sungguh bersyukur sejak kami membuka mata kami pagi hari ini. Kami mengetahui bahwa kami masih boleh hidup untuk keseharian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih jika kami hari ini masih diperkenankan untuk ambil bagian dalam pelayanan, itu semua hanya karena kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kesempatan ini Kau penuhi tempat ini. Inilah hadirat-Mu melalui setiap kami Tuhan. Terima kasih atas undangan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena diberikan kepada kami sehingga kami bisa hadir pada hari ini untuk dalam acara Beda Villa. Juga Engkau lindungi teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang menjamin hidup kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan menggenapinya bagi setiap kami yang percaya padamu dan taat akan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah kami rasa syukur kami Tuhan. Masih banyak lagi Tuhan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Selain kami mengucap syukur dan bersyukur akan segala kebaikan-Mu, akan kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, harimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sorak-sorai bagi Tuhan. Ya sungguh Allah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Hari saat ini kita mau nyatakan kebaikan Tuhan, kita mau bagikan bagi saudara-saudara kita, mengungkapkan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi hidup kita, di dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu yang sharing, silakan. Mari Bapak Ibu jangan malu-malu. Kita mau membagikan pengalaman kita bersama Tuhan. Shalom. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih.
serangan stroke, atau yang ketiga bahkan bisa meninggal. Kemudian dikumpulkan anak-anaknya, terus kita berdoa. Puji Tuhan, Romo datang memberi perminyakan, terus dia juga sudah sakramen tobat. Hari Rabu kemarin dia menjalani operasi bypass. Terus saya monitor, membaik tapi belum sadar. Hari Kamis juga tidak sadar, tapi Kamis malam itu ada serangan lagi sehingga dia kritis. Terus saya bilang gini, saya tiba-tiba paginya, Jumat pagi, saya bilang sama anak saya ini, ayo sih kita doa buat papanya, pacarnya itu. Saya nyalakan lilin, saya berdoa. Pada waktu saya memandang Yesus yang hati kudus Yesus itu, saya cuma ngomong gini, Tuhan berikan yang terbaik, saya bilang. Soalnya saya melihat fotonya itu, saya takut sekali. Saya melihat selangnya begitu banyak, saya sampai tidak tega melihat. Terus saya bilang, berikan yang terbaik, saya bilang. Terus saya terus berdoa. Saya juga WA sama Romo minta doa juga. Ada beberapa suster ke rumah saya bilang, suster ini kritis, saya bilang. Kira-kira jam 2 lebih saya baru dapat kabar, tapi bukan dari anak saya, dari teman kantornya pacarnya itu. Dia bilang gini, Lus, nanti kalau sudah dapat berita kamarnya di mana disemayangkan. Loh, saya khawatir sekali. Saya langsung telepon anak saya, loh, Cik, kamu kok tidak bilang sama mama? Soalnya dia takut saya itu syok gitu kan. Oh ya tidak apa-apa, mama itu sudah siap. Mama kan sudah bilang, minta Tuhan yang terbaik. Jadi ternyata semua anak-anaknya beserta istrinya juga sudah bahagia, dan saya kaget sekali. Dia itu meninggal itu seperti tidur. Bagus mukanya, yang saya bayangkan waktu dia operasi serem itu bisa berubah total. Jadi dia itu benar-benar siap untuk bertemu Tuhan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika kita mengalami penderitaan apapun, kita sudah tidak punya pengharapan, kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau sharing? Jadi mari kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar diberikan bagi kita. Semangat Bapak Ibu, semangat. Anak-anak muda itu di belakang itu, semangat ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kita Tuhan, Kau setia.
Saudara Prihatmonosem, saya melayani di Gereja Santo Marinus Yohanes Kenjeran. Halo. Halo ya. Semua sehat? Semua bahagia? Nah, tema hari ini sangat penting. 2024 kita harus hidup berkelimpahan. Nanti kalau saya katakan 2024 hidup berkelimpahan, gitu ya. Lalu kalau saya mengatakan Afila diberkati Tuhan, gitu ya. Oke ya. 2024 2024 Afila Nah, begitu. Jadi tahun ini harus menjadi tahun hidup yang berkelimpahan. Karena ini, saudara yang terkasih, ini tema Arda Surabaya. Kita mengerti bahwa klik, bisa diklik. Nah, coba kita baca sama-sama ayat ini, sangat bagus. Bersama-sama, 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah tema yang terus-menerus harus kita hidupi sepanjang hidup kita, bahwa Tuhan sudah memberi hidup berkelimpahan. Jadi tidak ada orang merasa aku kok miskin ya, aku kok gak punya apa-apa. Nah, itulah yang akan kita bahas, bahwa hidup kita sebetulnya adalah sebuah kekayaan yang berlimpah-limpah tiada tara. Cuma kita nggak ngerti, cuma kita nggak tahu cara menggunakannya, cara bagaimana kita memanfaat hidup kelimpahan itu supaya kita bisa memberkati banyak orang. Nah, teman-teman, ini terlalu cepat. Jadi ada 7 fondasi yang harus kita miliki dulu. Sebelum kita ngomong hidup berkelimpahan, kita harus memahami 7 dasar yang harus kita sadari, kita hidupi, kita rayakan sehari-hari supaya hidup kita itu berkelimpah. Nah, 7 fondasi itu pertama adalah bahwa hidupku adalah sebuah karunia Tuhan. Saya mencatat banyak ayat-ayat itu supaya kita paham bahwa betul-betul Tuhan itu sudah memberi kelimpahan kepada kita saat kita diciptakan. Jadi nafas Tuhan itu dihembuskan kepada kita sehingga kita ini menjadi makhluk hidup. Ayub mengatakan, tangan Tuhan membentuk aku dan menjadikan aku. Jadi yang membentuk kita siapa? Masa kita ciptaan yang murah? Gak mungkin. Masa kita ciptaan yang ecek-ecek? Gak mungkin. Kita adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa, sehingga kita betul-betul memberitakan kemasyhuran Tuhan. Jadi hidup kita sehari-hari harus pentas, penampilan, keseharian kita itu memasyhurkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan inilah yang perlu kita harus langkah, bahwa karunia-karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita semuanya untuk melayani Tuhan, semuanya untuk mengasihi Tuhan, semuanya diberikan kepada kita dengan hidup kelimpahannya itu sungguh-sungguh harus kita manfaatkan dengan baik. Maka sangat disayangkan kalau sepanjang hidup kita ini masih punya mental, aku kok begini ya, aku kok kurang ini, lalu membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Paham Bapak Ibu? Hidup kita berkelimpahan, dasarnya Tuhan sudah memberi karunia-karunia rohani, karunia memimpin, karunia untuk berbicara, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat. Karunia-karunia itulah yang harus kita temukan, kita cari. Itu sudah ada di dalam diri kita semua. Kalau kita sadari itu, maka hidup kita penuh dengan kelimpahan. Yang kedua, dasarnya yang kedua, aku ini berharga. Bapak Ibu tahu artinya berharga? Tahu ya? Pernah kita para murid itu diminta untuk menjala ikan. Mereka adalah penjala ikan, betul ya? Lalu Simon Petrus itu berjuang sepanjang hari. Pernah dengar ceritanya itu? Lalu mereka dapat ikan nggak? Tidak dapat. Ketika Tuhan campur tangan. Perhatikan, ketika Tuhan campur tangan. Katakan sama-sama. Ketika Tuhan campur tangan.
Lalu mereka disuruh melemparkan jala ke tempat yang dalam. Ikan itu berlimpah. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kelimpahan itu jangan diartikan ikan-ikan itu. Mereka memang penjala ikan, tetapi Tuhan mengubah kehidupannya lebih berharga. Menjadi apa? Menjala manusia. Mereka nelayan, tetapi diubah Tuhan lebih berharga lagi, yakni pelayan. Kita ini adalah orang-orang berharga. Maka Tuhan berikan karunia rohani, hati yang baik, kita punya kepribadian yang baik, kita punya pengalaman yang mestinya sungguh-sungguh kita menyadari saya ini berharga di mata Tuhan. Ketiga, hidup ini yang harus menjadi dasar, dipenuhi dengan apa itu? Cobaan, godaan, ujian, dan pemurnian. Perhatikan ketika Yesus lahir di dunia, kira-kira ada godaannya enggak? Ada ujiannya enggak? Ada problemnya enggak? Ada. Maria mengandung, mengungsi begitu berat, lalu melahirkan, sudah melahirkan dikejar-kejar Herodes. Jadi Tuhan sendiri mengalami yang namanya ujian, coba. Kemudian ketika sudah 30 tahun dididik dalam keluarga Nazaret, dia pertama kali dia digoda oleh setan, betul? Sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti, itu namanya apa? Cobaan, godaan, pemurnian itu. Tujuannya hanya satu, supaya kita punya karakter seperti Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita punya keutamaan, kesabaran, ketabahan seperti itu. Itulah hidup yang berkelimpahan. Jadi lihat itu sebuah cara bagaimana Tuhan betul-betul memurnikan hati kita, supaya kita ini hidup itu ya bukan hanya manusia yang biasa-biasa aja. Level kita ini harus hebat, luar biasa, mengagumkan, berkelimpahan. Itu yang perlu kita harus lakukan. Paulus mengalami, dalam segala hal kami ditindas, namun apa? Tidak terjepit. Kami habis akal, namun apa? Kami dianiaya, namun apa? Tidak tinggal sendirian. Kami dibebaskan, namun apa? Tidak binasa. Saudara-saudara, itulah karakter orang yang berkelimpahan menghadapi ujian yang kecil biasanya. Kalau nafas kita masih ada, berarti siap-siap menghadapi ujian. Jadi saya mau mengatakan, sebelum kita dapat kelimpahan itu, Bapak Ibu, saya harus mengalami apa? Ujian. Kalau pengen lulus anak-anak harus apa? Ujian dulu, ulangan dulu. Nggak ada ceritanya langsung dapat 100, tidak ada. Kamu harus diuji dulu supaya terbukti bahwa ujian itu memurnikan kita. Hidup ini singkat. Mazmur mengatakan berapa? Batas umur kita berapa? 70. Kalau kuat berapa? 80. Jadi ada batasnya, singkat itu. Saya mencatat di Mazmur 39 mengatakan apa? Coba kita katakan sama-sama. Ya Tuhan, beritakanlah kepadaku akhir hidupku dan kapan batas umurku, biarlah aku mengetahui betapa aku lemah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu melihat bahwa hidup itu fana, singkat, sementara. Di kitab suci itu kalau Bapak Ibu baca, makanya kita akan menyebut hidup itu seperti kabut, kadang kelihatan, kadang lenyap. Hidup itu seperti pelari cepat, seperti nafas, segumpal asap, bayang-bayang berlalu. Itu semua menandakan bahwa hidupku singkat. Karena hidup singkat itu, maka kita harus cari yang abadi. Jadi hidup kelimpahan itu jangan diletakkan pada uang. Uang itu sementara atau abadi? Romo yang ganteng ini abadi atau sementara? Sementara. Nanti kalau sudah tua, wajahnya berubah, giginya udah hilang semua ini. Kita perlu paham bahwa hidup itu sementara saja. Kalau sementara, maka cari yang abadi. Yang abadi apa?
banyak hal yang perlu kita harus lakukan. Nah, juga jangan lupa fondasi hidup harus dijalani dengan sukacita. Karena kita ini sudah diberi kelimpahan, maka kita harus bersukacita. Coba Bapak Ibu, kerja, merengut, cemberut, lalu mukanya asam, wah pasti masa depannya suram. Gak ada orang mau datang deh, waduh, gini ya, lari, ya. Pasang aja senyum, penuh sukacita, kegembiraan. Itulah artinya kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kelimpahan. Maka jangan sia-siakan, jangan boroskan energi kita untuk hal yang sia-sia. Kita sungguh-sungguh harus hidup penuh dengan sukacita. Yang keenam, hidup adalah sebuah apa? Kepercayaan. Ingat talenta, kita dipercaya, entah talenta kita 5, 2, atau 1, tidak penting. Yang penting saya berusaha mengembangkan talenta itu, karena talenta itu sebuah kepercayaan kepada kita. Ingat, hidup bukan kepemilikan, tetapi apa? Kepercayaan. Suami ibu adalah, saya dipercaya mungkin menjaga 90 tahun aja. Setelah 90 tahun, ya itu urusannya Tuhan. Rumah itu milik siapa? Tuhan. Gereja ini milik siapa? Tubuh kita milik siapa? Semuanya. Jangan mengatakan ini milikmu. Milikmu paling, ya saya katakan ramal 80 tahun kalau kuat. Kita semua harus sadar, kalau ingin hidup berkelimpahan, semua adalah milik Tuhan. Saya hanya dipercaya mengelola, mengembangkannya. Itu saja. Kita perlu belajar untuk melihat bahwa hidup itu sebuah kepercayaan. Lalu jangan lupa, kalau ingin hidup kita berkelimpahan, saya harus punya tujuan. Jadi kalau sama tujuan, jalanku itu jangan serong. Kalau tujuannya ke sana, jangan melenceng. Kita harus menetapkan diri, memutuskan, punya komitmen yang sungguh-sungguh, supaya jangan kita sungguh-sungguh menemui Tuhan, menjumpai Tuhan. Kita sepanjang hidup kita mencerminkan wajah Tuhan yang berbelas kasih. Jadi kita perlu memiliki tujuan. Nah, apa makna kata hidup berkelimpahan? Supaya kita ngerti, supaya kita paham. Bapak Ibu, setelah kita tahu dasarnya ada 7 tadi, mengerti hidup itu singkat, hidup itu sebuah kepercayaan, hidup banyak ujiannya, mengerti bahwa hidup itu sebuah karunia Tuhan. Sekarang kita harus paham, kelimpahan itu apa sih? Nah, berkelimpahan itu berarti luar biasa. Katakan, aku luar biasa. Aku luar biasa. Aku hebat. Aku hebat. Aku istimewa. Aku istimewa. Itu artinya berkelimpahan. Jadi kalau kita menyadari hidupku berkelimpahan, berarti aku ini istimewa. Aku ini hebat. Aku ini luar biasa. Ketika kita mengalami itu, maka orang harus melihat kehebatan kita. Orang harus melihat istimewa kita itu apa. Jadi kalau orang lain dah melihat kita hebat, kita istimewa, dilupakan. Saya beri contoh. Ada orang lain melihat kita hidup orang Katolik, lalu ia berkata, orang lain yang bersaksi, lupakan saja dia, cara hidupnya kacau. Sungguh-sungguh ngeri lihat gaya hidupnya. Orang lain hidup seperti itu, tambah marah-marah dia. Jadi saudara yang terkasih, dia tidak melihat kehebatan kita, dia tidak melihat keistimewaan kita, dia tidak melihat yang luar biasa. Bayangkan kita yang hidup berkelimpahan, tapi nggak apa sih istimewa kita ini? Itu artinya berkelimpahan. Hidupku istimewa, hidupku luar biasa, hidupku hebat. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini atau mungkin yang di luar, kalau nggak ada kehebatan, keistimewaan kita, nggak dilirik kita. Kita perlu menyadari arti ini. Tuhan rindu dan mau kita hidup berkelimpahan. Mari kita baca sama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah apa? Berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Tuhan itu ingin menambah sampai kita ini berkelimpahan, bukan berkecukupan, malah berkelimpahan. Nah, arti yang kedua, berkelimpahan itu berarti dipenuhi secara lebih dan lebih luber gitu ya, sehingga melebihi kebutuhan. Jadi tidak hanya sekedar cukup. Jadi kalau Tuhan itu memberi itu berkelimpahan. Kita ingat bagaimana 5 roti 2 ikan. Bapak masih ingat ceritanya? Untuk memberi makan berapa ribu? 5.000. Apakah ada lebihnya? Ada. Berapa bakul? 12. Itulah artinya berkelimpahan. Diberi, dipenuhi, berlebih-lebih melebihi kebutuhan. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 12 bersama-sama. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi jangan utang. Kita ini berkelimpahan, malah dikatakan kita memberi pinjaman kepada 1 orang, 2 orang, enggak. Apa itu? Banyak bangsa. Wah, biasa kita ini, Bapak Ibu. Jadi ini sungguh ironis sekali bila Tuhan datang dan memberi hidup kelimpahan, namun kita ini nggak menyadari, alias ya, kita punya kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kita sia-sia hidup kita di dunia ini, kering, hampa, mentalnya miskin dan sebagainya. 3, maka yang ketiga, hidup Tuhan itu diberikan kepada kita. Karena tadi waktu menciptakan kita ini, jadi waktu Tuhan menciptakan dari yang terkasih, ketika Dia membuat matahari jadi matahari, betul? Bulan jadi bulan, bintang jadi. Ketika menciptakan manusia, enggak gampang. Dia harus membuat tanah itu lalu menghembuskan. Nah, hembusan nafas Tuhan, hidup Tuhan itulah yang namanya Zoe. Coba katakan sama-sama, Zoe, hidup. Kalau perisos itu artinya apa? Berkelimpahan. Kelimpahan itu perisos. Jadi hidupnya Tuhan, Zoe perisos itu diberikan kepada manusia, sehingga sungguh-sungguh di situ dikatakan berkelimpahan dalam kuantitas maupun apa? Kualitas. Itu artinya kelimpahan. Jadi kalau kita mengerti bahwa hidupnya Tuhan yang berkelimpahan, perisos itu sungguh-sungguh diberikan kepada manusia dalam jumlah yang banyak maupun dalam mutu kualitas yang luar biasa. Nah, saya mencatat berkelimpahan perisos itu bisa berarti growing, bertumbuh. Dulu kita lahir dari rahim ibu berapa kilo kira-kira, paling berat berapa? 4 kilo. Hah? 4 kilo. 4, 5 bisa? Enggak ya, 3 begitu ya, 3 ya. Tapi sekarang berat kita berapa? Oh, lebih dari 3 kilo kan? Berarti bertumbuh kan? Bertumbuh enggak pikiran kita? Bertumbuh. Kita ini, makanya kalau berkelimpahan, saya harus bertumbuh, imanku harus bertumbuh, keluargaku harus bertumbuh dalam kasih. Pertumbuhan itu perlu dimengerti bahwa hidup kita adalah berkelimpahan. Improving, artinya meningkat. Masa kita anak-anak mau tinggal di SD terus, tidak mungkin. Kita pengen anak kita itu lebih meningkat lagi, lebih levelnya lagi dan seterusnya sampai pada tingkat yang tak terkira. Makanya kita mengerti perisos berkelimpahan itu sifatnya juga meningkat, bertumbuh, meningkat, lalu memperluas. Jadi kalau kita punya toko satu, itu bisa di Jakarta ada, di Malang ada, di Bandung ada, bukannya di Surabaya. Kalau kita pengen hidup kita perisos berkelimpahan, memperluas area kita. Bayangkan suami kita, ada yang ibu saya aja,
dari Jawa ketemu orang Bali, memperluas area kasihnya, betul kan? Memperluas, kita perlu belajar untuk melihat bahwa kelimpahan itu harus diperluas, bukan untuk diri kita sendiri. Lalu increasing, naik. Jadi level kita ini makin hari makin naik. Kita diciptakan bukan untuk turun, tetapi untuk naik. Bukan jadi ekor, tetapi apa? Kepala. Maka kita perlu belajar kelimpahan atau perisos. Itu saya harus naik kelas. Imanku harus naik. Kasihku harus naik. Kebiasaan-kebiasaan baik harus naik. Jangan 2024 ini kita biasa-biasa aja. Kita harus naik dalam apapun, kecuali dalam hal dosa. Paham Bapak Ibu? Kesabaranku harus naik. Kalau di seremeti, kalau mungkin dimarahin, sabar. Tuhan bilang sabar. Itulah namanya orang yang perisos. Orang yang apa? Berkelimpahan. Moving forward, bergerak maju. Kita nggak mungkin mundur, jalan maju. Dan itulah yang perlu kita harus lakukan, saudara. Lalu raising higher, naik lebih tinggi lagi. Dan tidak bisa orang-orang lain itu mengejar kita karena hidup kita apa? Berkelimpahan. Nah sekarang kita masuk penyebabnya. Mengapa aku kok nggak bisa hidup berkelimpahan? Apa sih penyebabnya? Bapak Ibu, satu, ini kita lihat, tidak sadar bahwa Tuhan sangat apa? Mencintai dan memberi kelimpahan. Jadi kita ini orang-orang yang nggak sadar. Punya istri nggak sadar, punya suami nggak sadar, punya kekayaan yang sangat luar biasa, istimewa, hebat tadi nggak disadari. Itu namanya menghina Tuhan. Kita ini diciptakan dengan kelimpahan, tapi kita nggak sadar bahwa saya sudah punya. Tapi seringkali melihat rumput tetangga ternyata hijau ya. Selimut tetangga lebih hangat. Jadi kita mengerti mengapa sebabnya kita tidak berkelimpahan, nggak sadar. Ke gereja atau datang ke sini, kayaknya mendengarkan, tapi ternyata manduk terus. Amin. Jadi kita bisa mengerti karena tidak sadar, pulang juga tidak sadar, tidak mengerti bahwa Tuhan sudah mencurahkan kelimpahan itu, sehingga pulang ya sama aja seperti dulu tahun 2023. Jadi itu sama aja, meskipun ikut retret, meskipun ikut PDKK Villa ini tetap sama saja. Karena apa? Tidak sadar, tidak menyadari. Tubuh jiwa rohku datang menyembah, memuji, tidak menyadari, sehingga sungguh-sungguh hidup kita ya seperti itu lagi, membosankan. Kita diingatkan hidup kita ini sudah diberi kuasa. Mari kita lihat. Coba kita baca sama-sama apa yang Tuhan katakan. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Apa musuh kita? Musuh kita bukan orang sendiri. Musuh kita nggak kelihatan, kegelapan. Ya kita terima. Tapi kalau kita nggak bisa menyadari kuasa yang Tuhan berikan, percuma. Rasul bab 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lihat, kita bisa mengerti sekarang. Saya mencatat ada 24, mungkin lebih, kuasa yang ada dalam diri kita. Bayangkan ya, Tuhan berikan 24 kekuatan, potensi, talenta, itu sudah ada di dalam diri kita. Makanya kita perlu paham sekarang, orang yang nasibnya malang, miskin adalah mereka yang tidak pernah apa? Sadar. Kekuatan itu sudah ada. Wah, ini cepat aja supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu memberikan lebih dari 24, saya kan. Keberanian. Ada berani enggak kita? Ada. Keberanian untuk nyebrang, keberanian untuk maju. Ada. Kita
punya keberanian untuk melamar. Berani nggak waktu itu? Berani, nggak punya uang kan? Berani melamar. Kekuatan keberanian. Ada nggak ketekunan di dalam diri kita? Ada. Kita semua diberi itu. Ada nggak integritas pribadi yang jujur, ya, menjalani hidup yang genuine, yang sungguh-sungguh autentik? Ada. Kita ini punya. Ada nggak kehidupan, vitalitas? Ada nggak dalam hidup kita kehidupan? Romo, saya gembira, bergairah kalau ketemu dengan jodoh. Jadi kalau nggak ketemu dengan jodoh, melontor. Wah, itu berarti punya mutan namanya. Mutan namanya. Kita ini diberi kehidupan, energi, antusias, tak pernah kerja setengah-setengah. Ya, makanya kita perlu. Ada nggak cinta dalam diri? Ada. Ada nggak kebaikan dalam kita? Ada. Ada nggak kecerdasan sosial? Ada. Ada nggak kita bisa mengapresiasi keindahan dan kecemburuan? Ada. Kita lihat sunrise itu saya 4 kali ke Bromo, 4 kali. Lalu saat sungguh-sungguh hanya melihat matahari terbit aja. Dan matahari terbit, wow, luar biasa Tuhan itu. Kita bisa mengapresiasi indahnya. Kita bisa mengatakan hal yang indah. Kita bisa bersyukur enggak Bapak Ibu? Bisa. Ada dalam kita punya harapan enggak? Ada. Saya mau beritahu orang yang cepat mati. Pengen cepat mati? Gampang. Jangan punya harapan. Itu aja. Ketika kita punya harapan akan hidup, akan bertumbuh, akan naik lebih tinggi lagi. Itulah orang-orang yang berkelimpahan, penuh harapan, punya rasa humor, ada komedi, iya, ada, punya spiritualitas, ada Bapak Ibu. Kita ini punya, ada pengelolaan diri. Jadi kalau sudah dokter malah jangan makan daging jeroan pokoknya, ojo makan sekali, waduh, hilang, hidupmu hilang. Ya. Jadi kita perlu mengerti, kita perlu mengelola diri, menahan diri, ya, pantang puasa begitu ya. Kita juga punya kehati-hatian, saksama dalam kehidupan ini, punya kerendahan hati, punya kesederhanaan, bisa mengampuni, berbelas kasih. Jadi Bapak Ibu, ini baru 17, punya kepemimpinan, punya keadilan, punya perspektif yang jauh. Jadi kita sudah mengerti 10 tahun ke depan Avila ini kayak apa, sudah mengerti. Jadi sudah punya pandangan jauh ke depan dengan bijaksana ya. Suka belajar, makanya kita ini sering dikenal kepo. Kepo, pengen tahu. Nah orang yang pengen tahu, yang positif tentunya ya. Pengen tahu apa ini ya. Nah itu orang yang sempat sekali nanti pintar ya. Keterbukaan pikiran, ya, rasa ingin tahu, kreativitas, menjadi bagian dari kelompok PD Avila ini. Kita ini bagian kelompok yang harus terlibat, yang harus berdedikasi, yang harus maksimal kerja, dan itu semua adalah jalan hidup berkelimpahan. Saya menemukan 24. Bapak Ibu nanti di rumah coba temukan kekuatanku apa ya? Kok bojoku seneng karo aku, kekuatannya apa ya? Saya kira bukan kecantikan, mungkin kita lebih bisa menolong dia. Gitu ya. Jadi di dalam diri kita ada kekuatan-kekuatan yang tersimpan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Maka saatnya sadari. Itulah cara kita hidup berkelimpahan. Yang kedua, dikatakan apa? Tidak mau, tidak mampu melakukan apa? Tugas atau bagian kita. Ingat Tuhan punya bagian, sudah memberi bagian, memberi kekuatan. Nah, kita harus melakukan bagian kita. Tapi kalau kita nggak mau, ya tetap seperti ini aja. Kita akan miskin, kita tidak sadar bahwa hidup kita berkelimpahan. Maka kita perlu melakukan bagian kita sesuai dengan rencana. Nah, bagian kita itu apa? Apa yang kita sukai? Passion. Apa yang kita sukai? Suka memasak. Masaklah dengan besar. Masak itulah menjadi rezeki kita. Masak itulah bisa kita perluas area kita.
kita tingkatkan mutunya. Bukan hanya masak biasa ya, kita punya restoran, kita punya apa passion kita. Ada ibu-ibu yang suka anggrek, tanaman, dikembangkan itu sehingga dia punya kebun anggrek, bisa dijual berkelimpahan. Ada orang yang suka kaca, karya umat saya kaca ini kaca, sembarang kaca itu dia ngerti dan dia sungguh-sungguh passionnya di situ, memberkati. Tuhan memberkati di sini. Apa yang dibutuhkan dunia? Dunia itulah yang perlu kita jawab. Itulah bagian kita yang harus kita kerjakan. Kalau punya sekolah, ini sekolahku ini pangsa pasarnya apa ya? Anak-anak miskin atau anak-anak kaya? Kita harus mengerti, kita harus tahu apa yang dibutuhkan dunia, sehingga kita bisa mengambil bagian untuk menyempurnakan dunia itu. Apa yang kita kuasai? Oke, apa yang Romo adalah ya suka kitab suci, suka hal rohani, itu memang bagian saya. Tapi soal laptop apa saya nggak mau, karena memang ada bagiannya. Makanya kita perlu fokus, kekuatanku itu di mana, kelimpahanku itu di mana. Kita harus mengerti itu. Tidak semuanya memang, kalau ada yang bisa semuanya, oke lah ya. Tapi kita diberi kemampuan untuk supaya kita bisa menguasai itu. Apa aktivitas yang bisa berbuah? Jadi pekerjaan ini, profesi ini, apa ini? Kerjaan itu apa? Saya suka menulis, maka saya suka membaca juga. Maka Bapak Ibu, kalau kita Gramedia, beli satu buku aja yang bagus tentunya. Kita baca, kita coretin, jadikan itu milik kita sendiri. Lalu tambah kitab suci sedikit-sedikit, tambah contoh sedikit-sedikit. Nah, kita sudah punya karya, punya pekerjaan untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Kita perlu belajar supaya bagian kita ini harus kita jalani, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bersabda apa? Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan apa? Segala sesuatu, semuanya untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi hidup kita ini sudah dirancang Tuhan, didesain sedemikian berkelimpahan. Jadi kalau kita mengatakan aku kok ini, aku miskin, salah diri. Mengerti Bapak Ibu? Salah kita sendiri karena kita tidak menyadari, karena kita tidak ambil bagian berpartisipasi untuk bertanggung jawab atas potensi kekuatan Tuhan. Saya beri contoh sederhana. Kira-kira kayu itu harganya berapa? Sebelum jadi sesudah itu kira-kira berapa? Katakanlah kayu itu 5 juta begitu ya. Tapi setelah jadi itu porsi yang diukir kira-kira harganya 5 juta. Udah mungkin. Berapa? Wah, itu bisa 100 juta itu. Iya, bisa 100 juta. Jadi tadi sebelum Bapak Ibu kesini mungkin harganya 5 juta. Setelah ketemu Tuhan, ketemu Romo Yusuf, keluar sini 100 juta. 5M, 3T. Betul kan? Harus begitu. Jadi percuma Bapak Ibu datang ke sini kalau tidak mengerti arti hidup berkelimpahan, kalau tidak menjalani hidup berkelimpahan, percuma. Jadi kita perlu paham. Oh ya, sebelum aku simpan hargaku 5 juta. Pulang nanti. Jadi pintu itu menentukan hidupku berkelimpahan, hidupku 1M, hidupku 1T, dan tak terhingga. Itu yang perlu kita harus menyadari supaya betul-betul kita mau diproses, dibentuk menjadi lebih indah, berharga. Seperti itu tadi kita dijadikan berharga, indah oleh Tuhan. Makanya mau saja kalau kita diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu mau? Kalau Tuhan yang memproses, enak. Amin. Nah, masalahnya adalah
kita masih menyimpan, masih terbelenggu oleh cara hidup kita yang lama. Jadi katakan saja kita punya mobil baru, tetapi cara pakainya, cara kerjanya, cara memperlakukannya itu masih pakai mental yang lama. Ya rusak mobilnya. Kita perlu paham itu bahwa hidup lama itu harus dibuang, dosa-dosa itu harus disingkirkan. Makanya kalau kita melihat itu sombong, cabul, kikir, rakus, iri hati, malas marah, itu singkatannya apa? S, C, krim, ya. Nah, jadi kalau ingat es krim, nah ingat ini 7 cacat dosa ini. S, C, krim, gampang ya. Sombong, cabul, kikir, iri hati, malas marah. Nah, itu harus dihilangkan, di-delete di 2024 supaya hidupku berkelimpahan. Singkirkan itu. Jangan sombong. Jadilah orang yang rendah hati. Jangan mikirkan yang negatif. Tidak overthinking. Pikirkan yang positif. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang membangun. Pikirkan bagaimana saya bertumbuh, berkembang. Bagaimana saya membantu orang tuaku. Itu yang perlu. Supaya hidup kita ini berkelimpahan. Sehingga kita tidak merusak kualitas Tuhan yang sudah Tuhan taruh, kekuatan yang sudah taruh di dalam diri kita. Nah, kita ingat wanita yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Pernah mengalami sakit 12 tahun? Angkat tangan? Oh, enggak ada. Berarti ini paling hebat sakitnya. 12 tahun pendarahan itu berarti wah, ngesot itu. 12 tahun dididik, waduh, berdarah-darah. Kita mengerti, tapi lihat orang yang hidup berkelimpahan, saya katakan, lihat situasinya ya, obatnya kemana-mana, uangnya habis, malah tambah parah. Apakah jiwanya miskin wanita ini? Tidak. Lihat bagaimana dia punya kekayaan jiwa batin yang berlimpah-limpah itu. Aku gak akan menyerah, asal pujaman jubahnya maka saya akan apa? Sembuh. Luar biasa ini batin yang kaya. Saudara-saudara itu membawa harapan tadi, membawa kekuatan, membawa kesembuhan, dan itu yang dipercaya oleh wanita yang 12 tahun diproses, dibentuk oleh Tuhan. 12 tahun baru dapat jawabannya. Sangat lama. Ya, mari kita belajar untuk melihat proses Tuhan itu sangat indah, meskipun lama, tetapi kita akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Nah, batin yang berkelimpahan wanita tadi, ia tidak dibaper ya, enggak dimainkan oleh perasaannya. Kok enggak sembuh-sembuh, kok ini terus. Jadi kita bisa melihat wanita itu enggak dimainkan oleh perasaannya, sedih, cemas, sakit, tapi dia berani menghadapi itu, mengambil risiko, bertanggung jawab, ambil bagian kan. Kita bisa mengerti sekarang wanita itu menggunakan daya kekuatan yang masih sisa. Dia melihat itu sebuah kelimpahan, lalu dia bersungguh-sungguh dengan totalitas mendekati Yesus, sehingga dengan penuh semangat wanita itu disembuhkan. Nah, yang keempat, mengapa hidup kita tidak berkelimpahan? Salah satunya adalah gagal menjamin mutu hidup sepanjang masa. Kita gagal. Ini hari apa ini? Sabtu. Hari Sabtu, kamu Yesus sudah wah, ujiannya luar biasa tadi. Gembira, Minggu, ya ada semangat sedikit lah. Senin, karena diseneni terus jadi mulai lemas ya. Kita tidak pernah menjamin hidup kita, kualitas hidup kita selalu baik, selalu sempurna, selalu berkenan. Kita selalu menurun. Sudah terkasih, kalau kita seperti itu maka kita gagal betulnya untuk menyadari kelimpahan dalam kehidupan kita. Maka saya tulis di sini. Kita sering melihat masa lalu itu harus penuh syukur. Jadi kalau kita sudah sampai ke sini ini, menengok ke belakang itu, waduh, hidupku ternyata
ada jalan-jalan yang indah Tuhan tunjukkan sehingga kita perlu syukur. Kalau ada sesuatu yang mungkin menyakitkan, kita bisa mengampuninya. Ini orang yang berlimpah. Kita bisa menerima dengan apa adanya. Kita tulus ikhlas. Masa kini antusias, damai, tenang, pantang menyerah, ada kesungguhan hati. Masa depan kita percaya Tuhan pasti mendidik, memproses. Ada keyakinan teguh, ada optimisme, ada pribadi yang penuh harapan di masa depan. Maka saudara terkasih, kalau saya mencatat situ, maka itu semua hal positif semua. Gak ada hal-hal yang negatif. Mazmur ini mazmur yang sangat indah sekali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang lain, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita bisa melihat orang-orang yang tadi saya katakan dia menjamin mutunya. Nah, hati berlimpah itu menjamin mutu relasi, ya, bukan toksik, beracun. Jadi kalau dalam relasi pasangan suami istri berkeluarga, kita harus mulai bahwa relasi kita sehat, relasi kita membangun, bukan beracun. Saya mau melihat dua hal ini supaya sungguh-sungguh kita bisa membedakan hatiku itu berkelimpahan atau enggak, atau toksik, atau racun kita. Nah, relasi yang sehat itu sifatnya formatif, formatio, membina, mendampingi, membimbing. Jadi kalau relasi kita dengan keluarga itu otomatis kita berjalan bersama, anak itu terbimbing, terbina, terlatih, betul ya? Tapi kalau kita toksik, racun kita ini, batu sandungan, selingkuh, apalagi merendahkan orang lain, membiarkan, cuek. Nah itu kalau kita relasinya beracun. Lalu kuratif, menyembuhkan. Jadi relasi kita ini harus bisa menyembuhkan. Jadi sebelum ketemu Romo, keluarga itu bisa menyembuhkan. Sebelum ketemu dokter, keluarga itu bisa menyembuhkan. Jadi komunitas ini harus bisa menyembuhkan orang-orang yang stres. Komunitas ini sebelum dibawa ke psikiater, saya bisa menyembuhkan kamu. Saya bisa mendampingi dia, saya bisa menuntun dia, saya bisa mendukung dia, saya bisa mengembangkan dia sehingga hidupnya berkelimpah. Itu relasi yang sehat. Relasi yang toksik, yang beracun, menyakiti. Jadi datang ke sini hanya sakit hati, membuat orang lain menderita, merasa sendirian, kesepian. Nah, kita bisa mengerti relasi yang sehat itu sifatnya transformatif. Jadi ada perubahan yang lebih baik, lebih damai, lebih maju, lebih sempurna, lebih berkenan di hati. Kalau relasi kita toksik, ya hidup kita hanya gitu-gitu saja. Siapa yang di sini sudah lama di PDA, sudah lama merasa sehat, iman kita gemuk, berkembang, atau kita hanya gitu-gitu aja? Saudara-saudara yang terkasih, jadi kita perlu menyadari bahwa kalau kita hidup berkelimpahan, kita harus menjamin mutu di dalam relasi. Nah, sekarang kita melihat cara-cara merayakan atau cara-cara menghidupi, menjalani hidup berkelimpahan itu bagaimana. Nah, pertama, hidup dengan kualitas surga. Katakan sama-sama, hidup dengan kualitas surga. Itu makanan apa? Jadi kita perlu tahu hidup dengan kualitas surga itu apa? Kita semua sudah terima Yesus? Sudah ya? Baik. Jadi kalau Yesus Juru Selamat itu sudah kita, hidup kita harus seperti Yesus. Kita harus bekerja seperti Yesus. Kita harus berkarya seperti Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jangan kita ini sudah berkualitas surga lalu mengatakan, lalu mulai sombong, pikir kualitas kita ini ya mulai turun-turun.
kalau kita lagi hidup berlimpah, cara meraih hidup harus berkualitas surga. Contoh, sajian hidup berkualitas surga. Jadi bangun tidur, sekarang jangan lihat lirik HP, lirik pasangan kita dulu, lirik anak-anak, lirik Tuhan dulu ya. Jadi kita perlu belajar orang yang hidup berkualitas surga, langsung menyembah Tuhan, langsung melek Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih kau beri nafas baru, terima kasih kau berikan mulut sehingga aku bisa berkata-kata bijak. Terima kasih kau beri kekuatan supaya kami bisa menggendong sesama, tidak bisa membopong mereka. Jadi mulai gemar menolong, gemar melayani, itulah kualitas surga. Itu kita tunjukkan, kelimpahan itu sudah ada dalam diri kita. Kalau kita mau ditambah, kita juga harus memberi, betul? Kita harus memberi, kita harus bekerja, kita harus melakukan semuanya itu supaya kita menjadi kesaksian. Nah, kita harus menjadi generasi yang pintar, benar, tegak, segar, bugar. Oh, kita katakan sama-sama. Menjadi generasi yang apa? Pintar, benar, tegak, segar, bugar. Filipi 2:12 mengatakan, hai saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan patuh dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi dilihat atau tidak, kita tunjukkan kualitas kita tunjukkan kepahian kita tunjukkan hidup yang benar, kita tunjukkan bahwa kita mempunyai semangat yang segar, yang bugar. Kita harus kerjakan meskipun tidak ada yang lihat. Romo nggak lihat, nggak apa-apa. Bojo kita nggak lihat, nggak apa-apa. Anak-anak dari diri kita justru harus menampilkan, enak atau tidak, tetap kerjakan dengan kualitas surga. Nah, jadilah orang baik dimanapun. Ayatnya mana ini? Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 Yohanes ayat 1 dan 2 mengatakan, saudaraku terkasih, aku berdoa semoga engkau baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi orang yang berkelimpahan itu selalu bisa memandang, melihat hal-hal yang indah. Kalau Bapak Ibu tadi bisa melihat mata terbit lalu mengatakan, Tuhan itu luar biasa. Sudah sampai ke situ Pak? Atau hanya selfie saja? Ada bunga mekar, kita sudah mengisahkan, Tuhan itu kalau buat warna itu tidak sembarangan, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sampai kepada hal-hal yang indah, bahkan Tuhan itu sudah keluar. Bisa nggak melihat bahwa di dalam diri pasangan kita ada Tuhan? Bisa nggak melihat di dalam diri anak-anak kita ada Tuhan? Kalau kita bisa melihat, maka itu luar biasa. Tuhan berikan bukan sesuatu yang secukupnya ala kadarnya ya, atau biasa, tapi berlimpah-limpah. Kita sudah mengerti semua. Kita sebetulnya tidak pernah kekurangan. Berkelebihan, lebih. Jadi kita ini dipenuhi segala sesuatu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kita merayakan menghidupi berkelimpahan. Lihat ciri-ciri jiwa yang miskin dan berkelimpahan. Jiwa miskin itu ternyata memiliki pengetahuan yang kurang tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin berkelimpahan, tambahlah selalu firman Tuhan. Bacalah. Tahun 2024 dari Kejadian sampai Wahyu harus selesai. 1 tahun 5 bab selesai. Jadi kita harus tuntas setahun ini. Kita ingin hidup berkelimpahan, caranya membaca firman Tuhan. Salah satu membuat jiwa kita miskin karena kita nggak baca firman Tuhan. Sadar itu jiwa yang berkelimpahan diberkati itu selalu lapar akan firman, haus dia kan. Maka kita perlu menyadari hal ini.
Jiwa yang miskin itu dikuasai oleh keinginan daging. Saya mencatat itu keinginan daging apa? Sering bertengkar, sering gosipin, ngomong, itu ya. Sering mau mikir yang buruk, itu ya. Itu keinginan daging semua ya. Mencederai orang lain, ya. Protes selalu. Ya, jiwa yang beriman lain dikuasai oleh firman. Firman itu jalan menuju kebenaran, menuju kehidupan. Makanya kita perlu memiliki hidup yang beriman. Jiwa miskin apa? Memikirkan yang negatif, selalu ragu, bimbang, ya, memikirkan kepastian luka batin, padahal sudah didoakan, sudah disembuhkan, sudah retreat ya. Tapi selalu mengingat masa lalu, luka batin, mengeluh, ya, buat alasan, suka menduga-duga. Tapi jiwa berkelimpahan itu positif terhadap kehidupan ya, disiplin, tunduk, mengendalikan diri, dia setia, jujur. Filipi bab 4 ayat 8 itu sangat bagus. Coba dibaca Filipi bab 4 ayat 8. Semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jadi itu bagus ayat yang perlu dihafal. Ya, sungguh-sungguh. Jiwa yang miskin itu menghabiskan waktu untuk hal-hal dunia yang miskin. Tapi jiwa yang berkelimpahan itu pikiran yang tertuju pada Tuhan dan perkara yang teratas. Jadi sungguh-sungguh sudah levelnya itu kalau mencintai itu bukan lagi manusia. Levelku kalau kerja es untuk Tuhan. Saya bekerja itu untuk memuliakan Tuhan. Tidak lagi menyenangkan orang, tidak lagi mencari gaji upah, tidak lagi untuk memenuhi perut kita. Kita selevel kita sudah melayani untuk Tuhan. Kita ini bekerja untuk Tuhan. Itu jiwa yang berkelimpahan. Nah, sadar kelimpahan Tuhan itu ada di mana-mana. Sadari di mana-mana. Coba perhatikan, saya minta berapa orang istimewa yang telah menolong dan menyelamatkan kita. Berapa orang? Sejak sampai umur ini. Coba jumlah, hitung orang-orang yang sudah menyelamatkan kita. Minimal orang tua kita, betul? Minimal saudara-saudari kita. Minimal guru-guru, betul? Minimal tetangga kita. Minimal orang-orang mungkin juga orang miskin. Berapa orang-orang istimewa? Catat kebebasan memilih yang Tuhan beri. Kita memilih jodoh, memilih pekerjaan, memilih sekolah, ya. Tuhan memberikan kebebasan kelimpahan untuk memilih juga. Jadi di mana-mana sebetulnya kelimpahan itu. Berapa banyak kesempatan yang tak terbatas, ya, memuji, bersyukur, menolong orang, melayani. Di tengah-tengah pandemi kita pasti Bapak Ibu memiliki jiwa penolong yang baik, pemberi yang terbaik. Ya. Kita punya kesempatan, kelimpahan itu ada di mana-mana. Dari mana pendidikan atau pengajaran yang kita terima? Itu berkat dari Tuhan, itu kelimpahan dari Tuhan. Kelimpahan secara umum ya, hidup kualitas itu fasilitas, benda-benda, uang, rumah, kendaraan. Itu bukti bahwa hidup kita apa? Berkelimpahan. Nah, waspada penyakit ini. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak berkelimpahan, pada akhirnya dia punya penyakit ini. Mentalitas apa? Kurang. Kok kurang ya? Kok sedikit ya? Kok belum cukup ya? Wah, aku miskin ya. Nah, seperti mentalnya ya. Lalu mempunyai rasa keterbatasan diri ya. Oh, itu aku yang kerjakan. Jadi ini yang bangun saya. Ini pohon mangga yang menanam saya. Pohon durian itu yang menanam. Jadi keterbatasan diri. Aku yang berusaha ini. Jadi aku yang hebat. Tuhan juga ada papanya nih orangnya. Melihat keterbatasan sebetulnya ya. Kerohanian yang kurang mendalam, kita jarang berpikir apa yang kita miliki, sering berpikir apa yang tidak aku miliki, betul? Berarti apa yang kita miliki? Buahnya. Tapi seringkali kita memikirkan apa yang tidak aku miliki ya. Nah ini orang mentalnya, penyakitnya ini ya. Sikap mengeluh, yang merasa diri tak mampu, bingung, padahal kalau kita jujur menemukan banyak kekuatan talenta yang Tuhan beri. Nah, cara merayakannya untuk menghidupi berlimpah apa? Fokus pada kemajuan orang, memberkati orang lain. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi
Bapak Ibu diciptakan ini untuk memberkati. Jadi Bapak Ibu ada di muka bumi untuk menolong orang, bukan merongrong orang, apalagi menodong suami kita. Mana orangnya? Jatahku mana? Bukan, kita ini diciptakan untuk menolong orang, membantu orang, diciptakan untuk memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Ya. Kita bisa melihat Kejadian bab 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu apa? Masyhur, dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Luar biasa. Tuhan siap untuk memberkati secara berlimpah agar kita bisa memberkati orang lain. Cara merayakannya gampang, mempraktekkan kemurahan hati, menjadi pemberi-pemberi terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Ayatnya mana? Kisah Para Rasul adalah apa? Lebih berbahagia memberi daripada itu. Ayatnya ada. Firman Tuhan mengatakan, pengen bahagia, menerima atau memberi? Beri. Berikan yang terbaik. Kalau kasih kado, kado yang terbaik. Kalau kasih waktu, waktu yang terbaik. Kalau kasih kekuatan, kekuatan yang terbaik. Jadi kita bisa mengerti. Nah, kita bisa belajar sederhana, memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang paling kecil ini, kamu adalah murid. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan apa? Upahnya. Amsal, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah apa? Kaya. Ini aneh ya. Menyebar harta, tambah kaya. Bapak Ibu menghemat secara luar biasa, namun selalu apa? Kekurangan. Oh, perhatikan ini ya, ini penting supaya hidup kita berlimpah, justru menyebar harta ya pada sesama, tambah kaya, tambah berlimpah. Nah, ada saya menemukan ini, blessing itu ternyata begin your day with love on your heart, expect blessing, share goodness, shine like the sun, inspire someone, never forget that God is with you all the time. Jadi betul-betul artinya berkat. 2024 adalah tahun apa? Kelimpahan. Selamat menyambut hidup berlimpah. Bapak Ibu, itu pemberian dari saya di tahun 2024. Saya mengingatkan, keluar dari pintu itu, mindset kita, mental kita, hatiku, batinku itu berkelimpah. Berkelimpah. Kita ini orang-orang yang kaya berkelimpah. Maka mulai sekarang jangan mutu, nggak ada harapan. Kita adalah orang-orang yang berkelimpah. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu hari ini. Semoga dengan hidup berkelimpahan, kami juga menjadi perpanjangan hati-Mu untuk menolong, membantu sesama kami menjadi lebih baik. Maka kuatkan kami, kuatkan iman kami, hingga kami bisa menguatkan iman sesama kami. Buat kami berharga setiap hari, sehingga kami bisa melihat rancangan-Mu yang indah dalam diri kami. Kami tahu Bapa, Engkau mengutus, memanggil, menciptakan kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kelimpahan. Saya menyadari Tuhan bahwa itu berasal daripada-Mu. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu, atas hal baik yang sudah Kau kerjakan. Semoga hari ini kami sadari Kau sertai hidup kami dengan kesehatan yang baik, dengan rezeki yang melimpah, dan hidup kami sungguh-sungguh berkelimpahan. Kami tidak pernah kekurangan karena Engkau selalu ada bersama kami, menuntun kami jadi pribadi-pribadi yang bisa membantu sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Semoga Bapak Ibu keluarga, anak-anak, kesehatan, karya peran kita sepanjang 2024 dan seterusnya selalu dibimbing, diberkati Allah. Terima kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
nomor 0852 800 811 dan kita bisa merahasiakan semua apa yang ingin didoakan. Lalu akan ada doa anak Katolik, family, my family, my home, pembicara Romo Akik dan psikolog Olivia dan Pak Sutri Laura Hari. Hubungi Ria 089537392117. Kemudian yang berulang tahun, masih ada lagi seminar hidup baru dalam roh. Ini penting ya, jadi mulai Februari, tanggalnya 26, 27, 28 Februari dan 1 Maret pukul 18 di Balai Paroki. Biaya registrasinya 80.000. Pendaftaran ke KUC, ke PD Immanuel, ke Pak Marmo, juga ke PD Avila Greta dan ke KPM. Ini seminar hidup baru gabungan ya. Jadi gabungan ada KEF, ada PDPKK, kemudian ada KTM dan ada SM dan Immanuel. Cara tanggalnya yang mau hidup baru dalam roh, kita ikut bersama-sama, kita ikut memeriahkan seminar ini tanggal 26, 27, 28 Februari dan 1 Maret. Kali pertemuan jam 6 sore di Balai Paroki. Silakan mendaftar dengan biaya 80.000. Kemudian ada lagi camp khusus evangelisasi pribadi satu yang khusus dibuka mulai 26 Februari, dimulai dengan yang tadi ya seminar hidup baru dalam roh, membuka pendaftaran kelas baru untuk misi evangelisasi, pemulitan, PFD dan PKOS, pengajaran setiap hari Jumat jam 6:30 sampai 8:30. Hubungi Agustina, Yosi dan Dita. Kemudian CAP juga, OMK CAP yang Kudus juga mengadakan misi evangelisasi. Ini angkatan yang pertama ya. Bagi OMK yang di sini bisa mendaftar karena yang kebetulan OMK-nya PDPKK Santa Teresa Avila sekali lagi gratis, tidak berbayar. Jadi segera mendaftar. Ini yang baju merah muda di belakang ya. Jangan lewatkan kesempatan tidak berbayar ini. Kemudian yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 14 silakan terus ke depan. Akan didoakan. Ada yang berulang tahun dari tanggal 7 Januari sampai 14. Ulang tahun Katarina boleh, ulang tahun pribadi boleh. Ada yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun? Oke, kita tutup. Teruskan doa ya, silakan. Baik, kita mau bangkit berdiri sebelum kita meninggalkan tempat ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Cinta
minggu depan kita kumpul kembali dalam PD